Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video sebelumnya kita sudah belajar mengukir atau memahat ya ornamen rumus yang saya berikan ini antara cembung dan cekung. Jadi kita beda-bedakan antara cembung dan cekung mulai dari ornamen yang ini terus sampai mulai ini yang sebenarnya ini mulai yang termudah ya, sampai yang ini lumayan sulit. Kemudian yang nomor 2 ini, baris yang nomor 2 yang mudah ini sampai yang paling tersulit seperti ini. Nah, karena waktunya kemarin tidak nutut, jadi di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan melanjutkan ornamen atau rumus-rumus ornamen di bagian yang ini. Namanya masing-masing saya gambar yang sama, kita bedakan bentuk cembung dan cekungnya. Mulai dari ulirnya ini, terus ulir dengan daun, terus ulir dengan 2 daun, terus selanjutnya dengan ulir daun, terus ada ulirnya lagi. Bagaimana caranya? Kalian tonton terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham step by stepnya. Nah, jika kalian belum subscribe channel Gria Ukir ini, saya sarankan untuk subscribe channel Gria Ukir ini, karena channel Gria Ukir ini akan memberikan semua tentang ilmu-ilmu tentang seni ukir, mulai dari mendesain atau menggambar, memahat, finishing, dan masih banyak lagi. So, buat kalian yang subscribe gak akan rugi banget ya, kalian gak akan rugi, gak akan kecewa lah, karena di channel Gria Ukir ini akan memberikan semua yang kalian butuhkan. Oke, jadi hargai ilmu dari channel Gria Ukir ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian gak tinggalan ya dari info-info terbaru dari channel Gria Ukir ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke, di bagian yang pertama ini kita buat cembung ya teman-teman. Untuk yang harus kalian lakukan, yang pertama kalian buat ulirnya terlebih dahulu di bagian yang ini, bisa menggunakan pahat kol ataupun pahat penguku. Nah, ini saya akan memberikan contoh menggunakan pahat kol. Pahat kol ini lumayan agak rumit ya, tapi lebih cepat. Jadi kalian harus menggonta-ganti mulai dari pahat yang kecil sampai yang besar. Kalau untuk menggunakan pahat penguku sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalian bisa tonton ya. Di video-video paling awal itu, kalau membuat ulir menggunakan pahat penguku, kalian bisa tonton ya. Terus kemudian kalian ganti dengan yang lebih besar. Terus diganti lagi yang lebih besar lagi teman-teman. Dan kita ganti lagi yang lebih besar. Nah, seperti ini kalian juga harus mengganti yang lebih besar lagi ya teman-teman. Jika pahat kol kalian itu kecil-kecil, tidak besar ya, maksudnya nggak ada ukuran yang besar, kalian juga bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini ya teman-teman, untuk mempercepat bentuk cembung pada ornamen yang melengkung melebar seperti ini. Tujuannya biar tidak mencakar-cakar samping-sampingnya ya teman-teman, kalau dimodif seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian yang ini. Kalau ini udah cembung, sekarang kita cekungkan. Bagaimana cara mencekungkan ornamen ulir yang seperti ini? Untuk tekniknya sama ya, di awal kita buat seperti ini. Gunakan pahat kol terlebih dahulu ya untuk memberi ini dasaran. Sama ya tekniknya, digonta-ganti pahatnya.
ini karena ini kurang gede ya, jadi kalian harus mengganti yang lebih gede lagi pahatnya. Ini cukup dari sini aja ya, terus sampai ke sini. Ini cukup dari sini, terus kemudian di bagian ini kita cekungkan. Untuk teknik yang pertama, kalian gunakan pahat kol yang enggak terlalu kecil-kecil banget ya, yang sedang seperti ini, ukuran seperti ini ya. Kemudian dari sini kita cekungkan sambil diputar. Kemudian kalian ganti dengan ukuran yang lebih besar. Ini ya. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, karena ini arus dari urat kayunya atau serat kayunya ke sini, maka kalau kita lanjutkan sampai terus kayak gini, ini bakal katut ya, bakal patah sampai ke sini, bakal hilang, bakal rusak ya. Jadi solusinya yang harus kalian lakukan dari bawah sini dulu. Jadi kita jembatani dari sini ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, makanya kalau ada urat atau serat dari kayu ke sini, ini kan lurus lah, nggak sampai ke sini. Jadi kalau misalkan seperti ini, jadi harus kalian dari bawah terlebih dahulu, kalian gimana ya, cegat lah, dicegat di bahasa Indonesia apa, pokoknya dicegat lah dari sini, biar nggak pugel ya teman-teman. Sini terus kita lanjutkan. Nah, kalian sudah bisa memahami ya antara ulir cembung dan ulir yang cekung. Dari sini kalian bisa memperhatikan kalau ulirnya tetap seperti ulirnya, terus ke sini sedikit, terus dari sini langsung kita cekungkan. Nah, sekarang kita lanjut di bagian yang ini cembung, ini cekung ya. Untuk lebih cepat pengerjaan, kalian bisa mencembungkan terlebih dahulu, ulirnya yang terakhir. Itu juga akan mempercepat pekerjaan kalian. Jadi untuk harus kalian kerjakan menggunakan pahat kol bisa, penguku juga bisa. Untuk saran saya untuk mempercepat membuat seperti ini, kalian bisa menggunakan kol. Bentuk ulirnya ini di akhir aja biar lebih cepat ya. Sekarang di bagian punggungnya ini. Oh ya, ini saya akan mengganti dengan alat pahat penguku. Sebenarnya pahat kol juga bisa. Jadi saya akan menunjukkan kalau menggunakan pahat penguku ya. Kalau kalian belum menguasai menggunakan pahat kol, kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Nah, jika kalian ingin memiliki pahat kol yang tajam dan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini, kalian bisa membeli di channel Gria Ukir ini dengan cara kalian bisa langsung menghubungi nomor WA. Ini nomor WA saya, nih ya. Kalian bisa langsung menghubungi nomor WA ini, langsung bisa memesan melalui kontak WA, atau bisa langsung mencatat nomor yang ada di kolom deskripsi. Ini posisinya tengkurap seperti ini ya teman-teman. Kalau kayak seperti ini, jadi ini akan membuat cekung. Kalau seperti ini membuat cembung. Oke, selanjutnya kita rapikan di bagian yang ini. Kalian bisa menggunakan pahat kol. Jadi untuk mempercepat, kalian
pahat yang gede-gede dulu, terus kemudian yang kecil, karena yang kecil ini dibutuhkan dengan ketelatenan ya teman-teman. Kemudian di sela-selanya ini harus kalian rapikan menggunakan pahat kol. Wajib ya pahat kol ya, biar lebih rapi dan bagus hasilnya. Sekarang kita lanjut di bagian ini, kita cekungkan. Nah, untuk bagiannya ini, untuk dicekungkan, teknik yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu bagian seperti ini. Nah, ininya dulu ya. Ini kalau kalian sudah bisa memahat kayak gini, kalian akan bisa memahat seperti ini. Paham ya? Jadi kita belajar dari basic yang paling mudah, semakin kesini akan semakin sulit. Tetapi kalau kalian sudah bisa dari awal, sudah bisa, maka kesini kalian akan bisa. Tekniknya sama, kita awal dulu. Perbedaan antara cembung dan cekung itu, kalau cembungnya bisa diawali dari depan, belakang, punggung itu bisa. Kalau cekungnya enggak bisa ya, kita harus dari sini dulu, karena biar ininya biar rapi, biar nggak ngerusak lah. Kalau misalkan kalian langsung mencekung, ini biasanya langsung rusak. Kemudian kalian ganti pahatnya yang lebih besar. Sampai sini juga diganti ya. Kita sampai sini saja dulu, kemudian di bagian ini kita cekungkan sambil merapikan di bagian ulirnya ini ya. Kita awali dari sini. Sambil dirapikan. Nah, ini didasari dari sini dulu aja ya. Ini menggunakan pahat kol yang kecil. Dari sini dulu, karena ini seratnya ke sini ya, maka kalian awali dari bawah terlebih dahulu aja boleh. Kalau misalnya kalian mengawal dari atas, maka seperti ini sampai tengah berhenti, kemudian kita mulai lagi dari bawah. Jadi biar gak rusak ya bagian bawahnya ya. Dari sini bisa difahami ya. Kalau tadi dari atas, sekarang kita awal dari bawah. Iya teman-teman, ini kalau misalkan masih ada seperti ini, kalian harus merapikan menggunakan pahat kol yang segini. Nah, kemudian di bagian selanya ini kalian rapikan ya menggunakan pahat kol yang kecil. Ini harus wajib menggunakan pahat kol ya. Kalau nggak pakai pahat kol, ini nggak akan rapi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut di next ornamen. Oke, sampai sini kita lanjut di bagian yang ini. Kita buat cembung dan ini kita buat cekung. Kalau dari tadi kita menggunakan pahat kol melulu ya, sekarang kita akan menggunakan pahat penguku yang sudah saya modif seperti ini. Nah, di bagian yang ini ya, di bagian yang ini kita buat cembung. Kalau tadi menggunakan pahat kol, kita menggunakan pahat penguku ini dengan cara posisinya ini dibuat seperti ini, ulap seperti ini ya. Kalian bisa memulai dari mana aja, mulai dari bawah sini boleh, dari atas ini juga boleh. Oke.
Kemudian di bagian yang ini nah, selanjutnya karena sudah seperti ini, di bagian yang ulirnya ini kalian wajib menggunakan pahat kol. Ini ya, karena biar cepat dan rapi. Seperti ini. Dan selanjutnya di sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut di bagian yang ini, kita cekungkan. Nah, untuk yang cekungan seperti ini, yang di awal sama ya seperti di awal tadi, kita buat ulir terus kemudian kita cekungkan. Untuk mempercepat ya, kalian bisa membuat cembungan di bagian depan ini terus ke dalam. Kalau tadi kan dari dalam keluar kan, sekarang kita balik dari luar terus ke dalam, menggunakan pahat kol ya tentunya. Kemudian kalian ganti menggunakan pahat kol yang kecil. Kemudian di bagian ini kita cekungkan ya, dari paling ujung sini menggunakan pahat kol yang kecil. Nah, sekarang seperti ini ya teman-teman. Ini kan ulirnya, sorry, ini kan seratnya ya, seratnya ke sini. Kalau tadi kan ke sini kan, sekarang seratnya seperti ini, karena setiap ornamen kan pada digambar pada kayu kan tidak tentu kan, pada bertempat pada serat bagaimana aja. Nah, ini ada serat yang ke sini, jadi kalian nggak perlu dari bawah atas, nggak masalah. Misalkan di tengah-tengah nggak masalah, jadi gini langsung dari sini aja boleh. Kalau mau dari bawah boleh, dari atas juga boleh. Jadi ini bebas ya. Untuk alat yang harus kalian gunakan itu pahat kol untuk membuat cekungan. Kalau menggunakan pengungku sebenarnya bisa, cuman kalau menggunakan pahat kol tuh lebih cepat dan lebih rapi ya. Gini ya maksudnya ya teman-teman. Kalau seratnya seperti ini, kenapa saya mau bilang dari sini bisa, karena bentuk seratnya lurus ke sini teman-teman. Jadi nggak akan merusak di bagian yang ini. Kalian memahatnya sedikit-sedikit saja, jangan langsung banyak ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari sini kalian bisa memahaminya. Terus kalau sudah bisa, kalian lanjutkan di bagian selasanya ini, kita rapikan menggunakan pahat kol. Oke, di bagian ini kita cembungkan. Untuk cembungan sekarang saya tunjukkan menggunakan pahat penguku lagi, biar kalian juga bisa memahami antara menggunakan kol dan penguku. Posisinya sama ya yang saya jelaskan di awal.
Nah, di bagian lengkungan ini untuk mempercepat membuat jembung, kalian juga bisa menggunakan pahat kol. Pahat penguku juga bisa sebenarnya, cuman kalau langsung melengkung seperti ini alangkah baiknya, alangkah cepatnya menggunakan pahat kol seperti ini karena bisa langsung membentuk ya. Dan kemudian kita rapikan di bagian ulirnya ini menggunakan pahat kol yang seukuran atau yang lebih kecil. Terus selanjutnya jangan lupa. Terus yang belakang ini ulirnya kita bentuk ya menggunakan pahat kol. Oke, sekarang kita lanjut di bagian ini, kita cekungkan. Yang pertama sama seperti ini ya, kita menggunakan pahat kol. Terus kemudian kita buat ulirnya di bagian yang dalam ini menggunakan pahat kol ya. Nah, sambil membentuk ulirnya ini kalian juga bisa sambil mencekungkan di bagian ini ya, bagian lehernya ini ya. Terus kemudian kita cekungkan di bagian yang ini. Kalau tadi saya mencekungkan dari atas, sekarang kita cekungkan dari bawah ya teman-teman, agar kalian juga bisa memahami antara teknik dari atas ataupun dari bawah. Ini jangan sampai dihabiskan ya, karena ini nanti dibentuk ulir. Jadi dikira-kira. Nah, ini disisakan sedikit ya. Kemudian di bagian sisanya ini kita jembungkan, karena nanti kita dari sini dibuat ulir. Bisa menggunakan pahat kol ataupun penguku ya. Seperti ini kan ada garisnya ya, ada garisnya. Kalian bisa merapikan menggunakan pahat penguku seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian ini kita bentuk ulirnya teman-teman menggunakan pahat kol ya. Sambil diputar ya, membentuknya sambil diputar seperti ini, maka nanti akan terbentuk sendiri teman-teman. Nah, seperti ini ya, dari sini bisa difahami. Terus kemudian di bagian sini karena belum rapi, kalian bisa merapikan ya. Nih. Oke, sampai sini inilah video tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memberi motivasi kalian, referensi kalian dalam
belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.